Selanjutnya adalah untuk bidang penataan tata laksana. Manajernya adalah Pak Ajat Sudrajat, SNM. Kami persilakan Pak Ajat. Baik, haturun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, terkait hari ini, izin saya untuk memaparkan mengenai tata laksana yang merupakan bagian daripada materi zona integritas, namun dalam pelaksanaannya saya tidak memberikan pemaparan secara teori, tapi lebih kepada hal yang bersifat teknis, apa yang ada di dalam area tata laksana. Terkait tata laksana, ini hal yang pernah kami lakukan dan tentunya sudah dinilai oleh Irjen Dikti kemarin mengenai prosedur opsional tetap ataupun SOP, di mana sebagiannya terkait mengenai masalah apakah SOP ini sudah dievaluasi, proses bisnis yang ada di Fakultas Ekonomi itu seperti apa, apakah SOP ini telah diterapkan. Pada tahap awal kami memberikan penilaian seperti yang berada pada layar, yaitu nilainya untuk SOP mengacu pada proses bisnis C, nilainya 0,33, SOP telah diterapkan nilainya pun sama C, yaitu nilai 0,5, sedangkan SOP telah dievaluasi pada saat kemarin belum. Nah, ini nilai masih 0. Bukti dokumen sedang kami persiapkan, maka beranjak dari hal seperti itu, kami tentunya perlu mengevaluasi serta mensosialisasikan sekaligus juga mengajak dan membantuan dari Bapak Ibu semua untuk mendongkrak terkait nilai yang tertera pada layar seperti ini. Alhamdulillah kemarin sudah kita lakukan tahap awal, yaitu sebagian kecil SOP yang kita miliki sudah dievaluasi begitu, sehingga dengan adanya evaluasi kemarin bisa mendongkrak nilai yang tertera di layar sebelumnya. Ini yang akan kami lakukan dalam rencana aksi kedepannya sebelum tanggal 2 Juli, yaitu menetapkan proses bisnis yang baku di Fakultas Ekonomi, serta menerapkan SOP secara konsisten, dan tentunya ini juga butuh pengawasan dari Bapak Ibu semua. Sekali lagi, SOP yang kita buat bukan hanya sebatas untuk memenuhi syarat YI saja, tapi memang benar-benar aturan prosedur yang harus kita taati bersama. Begitu. Artinya ini tidak ada pihak yang memiliki kepentingan, tapi ini kepentingan untuk semua pihak gitu. Serta mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terkait SOP yang kita miliki tersebut. Adapun terkait bagian EOPIS, memang kalau bicara nilai ini lebih baik daripada tentang SOP yang dimiliki. Misalkan saja terkait sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi, kami kasih nilai B dengan bobot skornya 0,5. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi, nilainya pun sama, yaitu 0,5 dengan jawabannya B. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi, jawabannya B dengan bobot skornya 0,5. Adapun terkait monitoring dan evaluasi masih pada kisaran nilai 0. Ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu semua, bahwa sistem di kita memang masih jauh dari kemutahiran. Memang PR tentunya hal seperti ini diperlukan banyak pihak, baik di tingkat fakultas, dalam hal ini pimpinan, juga di universitas, terkait pimpinan untuk bagaimana mengelola sistem yang baik yang kita miliki begitu. Sehingga sekali lagi hal seperti itu harus kita benahi. Kita harus memiliki sistem yang sifatnya mandiri, yang tentunya jauh lebih hebat daripada universitas itu sendiri. Karena tanpa sistem yang hebat, memang kita akui jujur saja terkait pelayanan jauh-jauh sangat sulit untuk bisa kita berikan yang terbaik kepada user ataupun mahasiswa ataupun alumni dan lain sebagainya. Sehingga rencana aksi ini terkait masalah sistem, yang pertama membuat sistem pengukuran kinerja dan menggunakan teknologi informasi, yang tentunya harus adanya pemutahiran. Yang keduanya membuat aplikasi, misalkan, walaupun ada sebagian yang kita miliki terkait SIAKAN, SIMAP, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membuat aplikasi pelayanan untuk memudahkan baik mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, serta masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima dari EP, yaitu serba e-learn, ataupun istilah kasarnya serba online begitu. Yang keempat adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Memang kalau dalam bicara praktek, ya memang bicara perawatan, bicara perbaikan dan sebagainya tidak segampang apa yang saya bicarakan. Ini butuh proses, butuh dukungan dan lain sebagainya. Minimal dengan kondisi yang terjadi di Fakultas Ekonomi ini, kita semua tahu, Bapak Ibu semua, tentunya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan begitu. Yang terakhir tentang keterbukaan informasi publik,
kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan, ini nilainya B, walaupun kondisinya masih sifat sederhana dan manual. Karena memang ini butuh support daripada pimpinan, yaitu terkait SK Rektor untuk di tingkat universitas, SK Dekan di tingkat fakultas mengenai PPID. Saat ini hanya berupa draft, yaitu pejabat pembuat informasi dan dokumentasi, begitu. Karena sebelumnya kita belum memiliki hal seperti itu, walaupun pelaksanaan pelayanan sudah menerapkan yang namanya keterbukaan informasi publik, seperti hanya misalkan informasi terkait akademik, tentang pengisian KRS online dan sebagainya yang telah disiarkan oleh tata usaha kita luar biasa di medsos, di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Yang terakhir adalah monitoring. Kembali lagi bicara monitoring dan evaluasi ini jauh-jauh daripada harapan kita, tetapi di baik itu semua kita tidak boleh patah semangat, masih ada harapan untuk perbaikan ke depannya. Tentunya butuh pengawasan, dukungan dari Bapak Ibu semua. Apa yang harus kita lakukan? Ya pertama berarti terkait aturan yang harus kita miliki jelas, payung hukumnya seperti itu, dengan adanya SK Rektor, atau di tingkat fakultas adanya SK Dekan, begitu, membuat website, media sosial, brosur, dan sebagainya. Ini menjadi PR kami untuk persiapan ke depan sebelum tanggal 2, yang tentunya ini kerjasama dengan bagian pengadaan ataupun umum, begitu. Yang terakhir adalah monitoring. Bapak Ibu semua, ini yang bisa kami berikan, yang bisa kami sosialisasikan, betapa fakultas kita masih jauh daripada harapan terkait zona integritas, namun sekali lagi kita tidak bisa hanya mengadakan keadaan seperti itu, kita harus bangkit, kita harus berubah untuk yang lebih baik. Bahwa Fakultas Ekonomi beri kepercayaan menjadi pilot project-nya Unsika, maka sesungguhnya di situ ada suatu harapan besar bahwa kita tentunya bisa bangkit dan lebih baik daripada fakultas yang ada di Unsika itu sendiri. Itu saja, sekali lagi mohon maaf, mungkin jauh daripada paparan daripada manajer-manajer sebelumnya. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.